Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Para alim ulama, para ustaz, para sesepuh, bini sepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa syukur yang sebesar-besarnya kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah atas nikmat iman, alhamdulillah atas nikmat Islam, dan alhamdulillah atas nikmat sehat lahir dan batin, nikmat diberi kemampuan beramal saleh, nikmat kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, dan nikmat-nikmat lainnya yang tidak akan sanggup kita untuk menghitungnya. Semakin besar rasa syukur kita kepada Allah, maka semakin besar rasa bahagia yang akan kita dapatkan. Semakin besar rasa syukur kita kepada Allah, maka semakin besar pula nikmat-nikmat yang Allah curahkan untuk kita semuanya. Alhamdulillah, di hari yang ke-13 ini hanya hitungan menit kita akan menyelesaikan puasa di hari ini, dan sudah mendekati separuh dari Ramadan. Dan Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita benar-benar meyakini seyakin-yakinnya bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan yang istimewa dan spesial, yang berbeda dengan bulan-bulan lainnya. Karena anggapan terhadap bulan Ramadan, atau bahasanya lebih mudahnya, keyakinan tentang bulan Ramadan itu akan sangat berpengaruh terhadap sikap kita kepadanya. Bagi orang yang yakin dan iman bahwa Ramadan itu istimewa, pasti sikapnya berbeda dengan orang yang menganggap atau meyakini Ramadan itu biasa-biasa saja, menganggap Ramadan itu sama saja dengan bulan-bulan lainnya. Kalau kita memiliki sikap yang santai, artinya masuk Ramadan ataupun tidak, sikap kita tidak berubah, semangatnya tidak berubah, amal solehnya tidak berubah, perbuatan buruknya tidak berubah, maka sebenarnya ketika sikap kita seperti itu menandakan bahwa kita tidak menganggap Ramadan itu spesial. Maka agar kita semakin menghargai bulan suci Ramadan, hendaknya kita mempelajari lebih jauh tentang fadilah-fadilah bulan Ramadan, tentang keutamaan-keutamaan bulan Ramadan. Karena seseorang tidak menghargai Ramadan karena ketidaktahuan tentang keutamaannya, keistimewaannya.
atau dia kurang menghargai Ramadan karena belum adanya pendalaman tentang dalil-dalil keutamaan Ramadan. Bisa saja seseorang sudah tahu bahwa bulan Ramadan itu beda, cuman sekilas. Oh, Ramadan itu bulan yang istimewa, di mana mulut orang berpuasa wangi di sisi Allah. Oh, Ramadan itu setan dibelenggu. Ramadan itu pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Oh, Ramadan itu ada malam Lailatul Qadar. Hanya sepintas, tidak mengakar, tidak masuk ke dalam hati yang terdalam. Bagaimana caranya supaya informasi penting dari Al-Quran dan hadis yang sahih ini menancap dalam sanubari kita? Caranya adalah yang paling utama dengan mempelajarinya secara mendalam, tidak asal-asalan, tidak sepintas, tapi mendalam. Misalkan membahas tentang dibelenggunya syaitan pada bulan Ramadan, harus mendetail siapa itu syaitan, bagaimana pengertian dibelenggu, apakah dibelenggu secara hakiki atau kiasan majazi, bagaimana dengan orang-orang yang bermaksiat di bulan Ramadan padahal setannya dibelenggu, dan lain-lainnya. Ini contoh. Ketika Allah atau Rasulnya menyatakan Ramadan itu momen di mana pintu neraka itu ditutup rapat-rapat. Lalu bagaimana detailnya pintu-pintu neraka? Ada berapa jumlahnya? Bagaimana kengeriannya? Bagaimana penjaga-penjaga nerakanya dan lain-lain. Nah, pada sore hari ini sambil kita menunggu waktunya berbuka puasa, atau orang Sunda mengatakannya ngabuburit. Burit itu artinya sore. Ngabuburit artinya menunggu waktu sore atau menghabiskan waktu sore, maksudnya menunggu datangnya azan maghrib. Daripada menunggu datangnya azan maghrib ya, dengan main game atau buka-buka handphone yang kurang bermanfaat, apalagi menunggu maghrib sambil udut rokokan, sudah jelas batal. Nunggu maghrib sambil ngemut permen, ya aneh gitu ya. Nah, maka alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan semangat kepada takmir Masjid Al-Ikhlas untuk mengadakan acara berbuka bersama dengan diawali adanya pengajian. Sambil menunggu waktu maghrib kita cari pahala. Sambil menunggu waktu maghrib kita mengupgrade keilmuan kita. Sambil menunggu waktu maghrib, momen saling mengingatkan, saling menasehati, saling menguatkan, saling support, saling mendukung, sama-sama supaya kita mudah-mudahan bisa bergandengan tangan bareng-bareng masuk ke dalam surga. Karena nanti penjelasan pada sore hari ini, di antara momen terpenting nanti itu ada 70.000 orang, dalam hadis lain 700.000 orang masuk surganya bergandengan. Kalau terbesar 700.000 orang masuk surga bergandengan tangan bareng-bareng. Nah, dari situ muncul pertanyaan, kalau 70.000 orang bergandengan tangan, terus pintu surganya seluas apa, sebesar apa? Kalau pintunya sebesar pintu Masjid Al-Ikhlas, bagaimana uyel-uyelannya? Gitu. Ya, banyak orang keinjek gitu ya. Nah, makanya kita akan bahas pada sore hari ini sambil menunggu waktu berbuka. Waktunya singkat karena memang ustadznya terlambat juga kehujanan. Tapi tidak apa-apa, santai mawon. Sambil menunggu waktu maghrib kita akan membahas beberapa ayat maupun hadis-hadis yang membahas tentang 8 pintu surga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di pengumuman kemarin atau tadi pagi mungkin ya, kita melihat judulnya 8 pintu surga.
Apakah yang buat judul tahu kalau hitungannya ada 8? Ustadznya dari mana tahu kalau pintu surganya 8? Apakah pernah berkunjung ke sana atau dapat videonya? Ya. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap perkara yang gaib apapun itu kita tidak tahu kecuali kalau Allah memberitahunya, baik di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis-hadis yang sahih. Maka kita tidak berani mengatakan ada surga, ada pintu surga, pintunya 8 kalau Allah nggak kasih tahu. Sehingga kalau kita memakai dalil yang lemah atau apalagi palsu, maka sama saja dengan mengatakan sesuatu yang tidak ada dasarnya, informasinya tidak jelas dari mana. Kalau itu ayat Al-Quran, kalau itu hadisnya sahih, minimal hasan hadisnya, maka ada bocoran dari dalil yang benar, bocoran informasi. Maka 8 pintu surga, mengapa bisa kita katakan jumlahnya ada 8? Karena memang diinformasikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Di antaranya Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Muhammad SAW, saya bacakan beberapa hadis tentang pintu-pintu surga. Yang pertama hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini riwayat Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man anfaqa zawjaini fi sabilillah nudiya min abwabil jannah. Ya Abdullah ada khair, faman kana min ahli salat du'iya min babis salat, faman kana min ahli jihad du'iya min babil jihad, waman kana min ahli siyam du'iya min babil rayyan, waman kana min ahli sadaqah du'iya min babis sadaqah." Faqala Abu Bakar radhiyallahu anhu, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, ma'ana man du'iya min tilkal abwabi min darurah, fahal yud'a ahadun min tilkal abwab kulluha? Qala na'am wa arju an takuna minhum. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memberi nafkah kepada suami istri di jalan Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia dipanggil dari pintu-pintu surga. Wahai hamba Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kebaikan. Nah, di sini ada disebutkan ada 4 pintu dalam hadis ini. Disebutkan oleh Rasulullah, siapa yang dipanggil dari pintu sholat, atau siapa yang dia waktu di dunianya itu ahli sholat, artinya dia memang orang yang menegakkan sholat dan kualitas sholatnya yang terbaik. Sholatnya bukan mengerjakan tapi mendirikan, karena perintah Allah bukan mengerjakan sholat tapi mendirikan sholat, harus lengkap lahir maupun batinnya. Lahirnya itu adalah bacaannya sesuai contoh Rasulullah, gerakannya sesuai gerakan yang diajarkan Rasulullah, yang syaratnya, yang rukunnya, yang wajibnya, yang sunnahnya. Syarat, rukun, wajib, sunnahnya sholat semua dilakukan. Ini yang zahirnya. Yang batinnya adalah hadirnya hati, kekhusyuannya. Nah, di sini tergabung antara unsur zahir dan batinnya, maka itulah orang yang menegakkan sholat. Siapa yang ahli sholat akan dipanggil dari pintu sholat di surga. Pintu surga yang bernama babus sholat, itu pintu sholat. Siapa yang berjihad maka akan dipanggil dari pintu jihad, babul jihad. Babus sholat, yang kedua babul jihad. Kemudian siapa yang ahli puasa, khususnya puasa Ramadan, akan dipanggil dari pintu ar-rayyan.
namanya sangat spesial. Orang yang ahli sholat dinamakan pintu surganya babus sholat. Orang yang ahli jihad dipanggil di pintu babul jihad. Orang yang ahli sedekah dipanggil dengan babus sedekah. Tapi orang yang ahli puasa pintunya spesial, namanya ar-rayyan, yaitu pintu rayyan. Maka Abu Bakar As-Siddiq bersumpah, demi Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibuku, sebagai tebusan engkau wahai Rasulullah, apakah ada seseorang yang dipanggil dari semua pintu? Apakah ada orang yang dipanggil dari semua pintu wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, ya ada, dan aku berharap engkau termasuk salah satunya. Dalam hadis ini Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menyebutkan ada 4 pintu surga. Babus sholat, babul jihad, babu rayyan, kemudian babus sedekah. Sementara dalam hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyebutkan dari hadis Ubadah bin Samit, Rasulullah bersabda, adkhalahullahu min ayyi abwabil jannati tsamaniyati sya'a. Dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam pintu surga yang mana saja dari jumlah atau dari 8 pintu surga. Jadi dalam hadis Bukhari Muslim disebutkan Allah akan masukkan seseorang dari pintu mana saja dari 8 pintu surga. Ini merupakan dalil bahwa pintu surga ada 8. Hadisnya Bukhari dan Muslim. Lalu nama-nama pintu surga itu apa saja? Dalam hadis Bukhari, kalau ini tadi Bukhari Muslim, dalam hadis Bukhari tadi baru disebutkan 4. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama, khususnya para ulama ahlul hadis, ittifaq, sepakat tentang 4 nama karena dalilnya jelas, ada disebutkan dalam hadis Bukhari. Jadi 4 nama pintu surga, para ulama sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Nah, yang berbeda pendapat yaitu 4 pintu lainnya, maksudnya berbeda penamaannya. Yang sebenarnya ini tidak terlalu urgent untuk dipermasalahkan. Kita fokus ada 8 pintu, yang 4 ulama sepakat, namanya babus sholat, babul jihad, babul rayyan, babus sedekah. Nah, yang 4-nya apa Bapak Ibu jamaah sekalian? Para ulama berbeda pendapat, namun saya rangkum saja. Di antaranya ada yang memberi nama nomor 5, yaitu babul mutawakkilin, pintunya orang yang bertawakal. Disebut dalam hadis Nabi babul aiman, pintu kanan. Siapa mereka? Orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Siapa mereka? Orang yang bertawakal. Namanya orang tawakal, dia hanya menyandarkan nasibnya kepada Allah. Kalau orang itu menyandarkan nasibnya kepada burung, tidak masuk kategori. Wah, iki ono manuk mesti iki ono belain. Nah, itu orang ini nggak masuk ke pintu ini. Dia menyandarkan nasibnya kepada burung. Dia berangkat kerja, tiba-tiba naik motor, ada kucing nyebrang. Kucing nyebrang, wah, direm langsung berhenti, putar balik. Iki pertanda buruk, nek ono kucing nyebrang, ini pertanda buruk, akan ada bahaya. Dia nggak jadi berangkat, dia menyandarkan nasibnya kepada kucing yang tidak ada dalilnya, secara ilmiah juga tidak ada ilmiah. Kecuali kalau kucingnya ketabrak, nah itu belain memang. Kalau ini enggak, kucingnya nyebrang, seret, dijadikan pertanda. Itu namanya at-tiyarah atau at-tatayyur. Padahal orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, di antara cirinya adalah la yastarfuna, la yatatayyaruna. Kalau redaksi lengkapnya la yastarquna wa la yaktabuna wa la yatatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkalun.
Orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, dan melewatinya pintunya bernama Babul Aiman, pintu kanan, atau Babul Mutawakkilin, pintu orang-orang tawakal. Mereka orang yang tidak pernah meminta ruqyah, tidak minta alkai, pengobatan dengan cara besi dipanaskan, tidak tatoyur, menganggap sial karena sesuatu. Bukan hanya burung, apapun bisa dijadikan objek yang dianggap menyebabkan kesialan. Apa saja jadi penyebab kesialan. Nah, maka siapa yang mempercayai takhayul, termasuk mempercayai mitos-mitos, takhayul, khurafat, ini termasuk orang yang tidak kuat sisi tawakalnya. Karena orang yang bertawakal tidak ngurusin itu semua, tidak peduli. Kata orang, nek lewat iki kudu salam ya. Benar, mengucapkan salam itu disunnahkan dan itu disebarkan kepada siapapun. Tapi ada Pak, jalan itu khusus, belokan ada batu besar, terus disuruh mengucapkan salam, tapi ada tambahnya, assalamualaikum mbak. Pada mbahnya gak ketok. Salamnya bagus, menyebarkan salam, tapi tidak jelas yang disalami siapa. Oh kan di sana ada makhluk-makhluk juga yang muslim, jin. Nah kalau memang ada jinnya, kenapa nggak di tiap tempat bersalam? Kok di situ saja? Di Mojokerto itu ada tikungan, ada batu besarnya ditulisi wajib klakson. Nah, tergantung memahaminya. Kalau wajib klakson itu tedet supaya tikungan ya, supaya orang yang di lawan arah itu supaya tahu, tidak masalah. Tapi sebagai orang salah memahaminya. Oh klakson ini nyopok membaik, menggantungkan nasib kepada selain Allah. Maka pintu yang nomor 5 adalah Babul Mutawakkilin, disebut Babul Aiman, yaitu pintu kanan. Kemudian yang ke-6 disebut Babu Birrul Walidain, Babu Birril Walidain, pintu berbakti kepada kedua orang tua. Rasulullah menyebutkannya sebagai Babul Awsat, pintu bagian tengah, diperuntukkan bagi orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, baik orang tuanya masih hidup maupun sudah meninggal. Berapa banyak orang yang berbakti kepada orang tuanya saat hidupnya saja, setelah meninggal selesai. Padahal ada bakti setelah orang tuanya meninggal. Contohnya mendoakannya, contohnya memintakan ampunan, contohnya sodako atas nama orang tuanya. Khusus sodako ya, tidak yang lainnya. Ini yang lebih kuat karena ada hadisnya Bukhari, hadis Bukhari. Adapun ibadah yang lainnya para ulama berbeda pendapat. Nah, pendapat yang lebih kuat yang ada dalilnya adalah sodako. Bukan semua ibadah pahalanya dikirimkan. Walaupun ada sebagian ulama termasuk Imam Ibnu Qayyim berpendapat bisa sampai, tapi kita ambil pendapat yang lebih kuat dalam masalah pendapat ulama. Tapi hadis tentang sedekah untuk orang tua ini hadisnya hadis sahih riwayat Bukhari. Bisa kita lihat dalam Sahihul Adabil Mufrad karya Imam Bukhari di antaranya. Maka orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya ketika keduanya masih hidup, bahkan setelah keduanya meninggal, memang benar-benar care anak ini kepada orang tuanya. Gak sekedar baik biasa, tapi betul-betul dia sangat mengabdi, berdedikasi, memberikan kebaikan-kebaikan kepada kedua orang tuanya. Apakah itu berupa materi maupun imateri, apakah berupa duit ataupun penghormatan kepada kedua orang tuanya. Dan lebih maksimal jika orang tuanya masih ada, lebih maksimal. Artinya varian bentuk berbaktinya lebih banyak. Kalau sudah meninggal masih bisa tapi sedikit. Nah, ini yang ke-6, Babul ya birril walidain, pintu berbakti kepada orang tua. Kemudian yang ke-7 yaitu Babul dzikr. Babul dzikr, pintu zikir. Sebenarnya dalam hadisnya disebutkan zikir yaitu la ilaha illallah la haula wala quwwata illa billah di antaranya. Tapi secara umum zikir apa saja. Orang yang ahli zikir, non sewu, zikir ini terbagi menjadi 2.
Yang pertama zikir mutlak, yang kedua zikir muqayyad. Kalau zikir mutlak tidak terikat waktunya, jumlahnya, tempatnya, bebas. Dan ini jangan dibatasi. Kalau zikir muqayyad ditetapkan bacaannya, jumlahnya, mungkin momennya saat apa. Intinya ada ikatan-ikatan baik waktu, tata caranya, tempatnya. Kalau yang zikir mutlak ini tidak ada hitungannya, tidak ada ketentuan bacaannya, selama itu bentuk zikir kepada Allah, bebas sebanyak-banyaknya. Justru kalau zikir yang mutlak lalu dimuqayyadkan, diikat, jadi bid'ah, ngarang. Misalkan barang siapa yang ingin rezekinya lancar, baca la haula wala quwata illa billah 50.000 kali sampai doer. Zikirnya bagus, benar, tapi menetapkan 50.000-nya dari mana? Kalau itu harus terikat jumlahnya, bacaannya, tempatnya, maka harus ada dalil, harus ada contoh. Rasulullah mengajarkan baca subhanallah subhanallah 33, alhamdulillah alhamdulillah 33, Allahu akbar Allahu akbar 33, tambah satu lagi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan seterusnya. Misalkan selesai sholat 5 waktu, ada dalilnya. Nah, maka orang yang memang ahli zikir, zikir umum yang mutlak, zikir muqayyad, termasuk zikir pagi petang, yang melazimi membiasakan zikir seperti ini, dia akan dipanggil dari pintu surga yang bernama Babul Dzikr. Yang terakhir, yang ke-8, Babut Taibin. Taib artinya orang yang tobat. Maka Rasulullah menyatakan dalam sebuah hadis bahwa secara umum pintu surga sekarang itu tertutup, kecuali pintu tobat terbuka sampai matahari terbit dari barat, baru ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada pertanyaan, kalau orang yang suka bayar zakat masuknya lewat pintu mana? Sebagian ulama menyatakan ada pintu tersendiri, babu zakat. Dari perbedaan pendapat tadi. Tapi sebagian lagi mengatakan zakat ini bagian dari sedekah, sehingga dia masuk di babu sedekah. Bukankah juga Allah menyebutkan zakat mal itu dengan sedekah? Allah menyatakan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqab wal gharim wa fi sabilillah wa fis sabil. Surat At-Taubah ayat 60. Ya. Ini kalimatnya sedekah. Sesungguhnya sedekah itu diberikan kepada 8 golongan. Pada itu ada zakat mal, tapi Allah menyebutnya dengan sedekah. Nah, maka orang yang ahli zakat, zakat fitrah, zakat mal, akan masuk lewat pintu sedekah. Bagaimana dengan orang yang haji, yang umroh? Padahal itu amalan yang spesial. Maka para ulama memasukkannya, ada yang mengatakannya yaitu yang sisa 4 tadi, salah satunya disebut pintu haji. Tapi sebagian lagi mengatakan masuknya lewat pintu jihad, karena haji dan umroh identik dengan jihad. Ada kesamaan. Bapak, kalau kita ini sholat itu ibadah maliyah apa badaniyah? Ibadah harta, mengeluarkan harta secara khusus, atau badan, tenaga? Badan ya. Kalau zakat, badan apa harta? Harta. Kalau jihad, harta saja atau badan saja atau dua-duanya? Dua-duanya ya. Dua-duanya. Haji juga begitu. Haji itu harus berkorban, ya hartanya, ya badannya. Orangnya berangkat, meskipun orangnya triliuner, ya hartanya triliunan, tetap harus berangkat Pak, kalau punya kemampuan secara fisik. Wah, saya punya uang banyak, yang berangkat cuma duitnya saja, orangnya karena bos nggak usah haji dah. Walaupun dia presiden, walaupun konglomerat, kalau naik haji dia mampu secara fisik, harus berangkat Pak. Nah, ini identik antara haji umroh dengan jihad, sehingga orang yang ahli haji, ahli umroh masuknya lewat babul jihad.
Nah, ini diantara nama-nama pintu surga yang 4 para ulama sepakat karena hadisnya jelas, hadis Bukhari. Adapun yang sisanya yang 4 menamakannya berbeda-beda. Tapi tadi sebagian dari pendapat diantaranya yang kelima yaitu pintu al-mutawakkili, babul mutawakkili, orang yang tawakal, dan pintu berbakti kepada orang tua. Kemudian pintu apalagi Pak tadi? Zikir, ya. Kemudian pintu ya taib, orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu jamaah sekalian. Setelah mengenal 8 pintu surga, lalu lebarnya seberapa ya? Kita bayangkan manusia mulai zaman Nabi Adam sampai yang terakhir itu kan jumlahnya banyak ya Pak? Miliaran. Sekarang saja sudah berapa miliar? Dan memang miliaran segini banyaknya tetap cukup berada di bumi, jadi tidak usah berpikir pindah ke Mars. Cukup, ya Allah sudah menciptakan bumi ini untuk dikelola, karena kita khalifah di muka bumi, bukan di muka Mars. Wah, kalau orangnya banyak membludak bagaimana? Ya itu terserah Allah yang bertanggung jawab. Buktinya ya bagi Allah membuat bencana alam yang meninggal sekian juta habis selesai gampang gitu ya untuk mengendalikan ekosistem manusia gitu. Buktinya Pak, Ibu, Mojokerto yang ditinggali memang sudah banyak perumahan, perkampungan, tapi sawah-sawah, hutan-hutan, hanya dengan tidak usah khawatir di terawas di gunung saya nganggur. Gunung Arjuno, Gunung Lirang, perbukitan banyak masih nganggur, hutan-hutan masih luas, sawah-sawah masih luas, tidak perlu khawatir. Apalagi kalau pergi ke Kalimantan, apalagi ke Papua, Masya Allah, tidak usah khawatir. Cukup, walaupun jumlahnya miliaran. Nah, kita bayangkan manusia yang jumlahnya miliaran dari mulai Nabi Adam sampai manusia terakhir, yang nanti yang kafir, yang muslim tapi pendosa masuk neraka. Yang mukmin, yang ahli ibadah, yang sholih masuk surga, tetap jumlahnya besar, sehingga dibutuhkan lahan yang luas dan pintu yang luas juga. Dan Allah sudah menegaskan bahwa luasnya surga tidak perlu khawatir kehabisan kapling. Luasnya seluas langit dan bumi. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 133. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju ampunan Allah dan menuju surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Buminya saja sudah luas, apalagi langit, apalagi 7 lapis. Ya, seandainya bumi ini dihamparkan, digabung dengan langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sudah sangat luas, luar biasa. Jadi tidak perlu khawatir, tidak akan berdesakan di dalam surga. Apalagi nanti jin yang muslim juga masuk surga, tidak perlu khawatir. Tanggung jawab Allah. Allah nyatakan seluas langit dan bumi. Nah, kalau luasnya seluas langit dan bumi, apakah pintunya sebesar pintu masjid? Tidak mungkin, Pak. Pintunya pun besar. Kita bacakan hadis yang pertama tentang luasnya pintu surga. Singkat saja, karena waktu ini sudah berakhir. Yang pertama, hadis dari Utbah dan Ghazwan, hadis riwayat Muslim. Rasulullah bersabda, "Dzukira lana annama baina misra'aini min masari'il jannah masiratu arba'ina sanah wa la ya'tiyanna 'alaiha yawmun wa huwa kadhidun minaz zaham." Rasulullah bersabda, ya, bahwasanya jarak di antara 2 daun pintu dari daun-daun pintu surga adalah seperti perjalanan 40 tahun. Dan sungguh akan datang kepadanya suatu hari dan ia penuh karena berdesakan. Walaupun lebarnya antara satu pintu dengan pintu ada 2 kemungkinan. Ini
antara satu pintu dengan pintu satunya atau lebar pintunya. Di sini disebutkan baina misra'ain, jarak di antara dua daun pintu. Jarak antar pintu yaitu 40 tahun perjalanan, tapi tetap berdesakan saking banyaknya orang yang masuk. Dan ada satu lagi ini yang luar biasa Bapak Ibu jamaah sekalian. Ini menguatkan tentang kebenaran risalah Islam, di mana seorang ulama yang bernama Syekh Abdul Majid di tahun 2002 pernah melakukan kalkulasi perhitungan jarak. Jarak apa? Di mana Rasulullah menyatakan, demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, hadis riwayat Bukhari Muslim, demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, demi Allah, sesungguhnya jarak antara dua pintu, lebarnya pintu surga, lebarnya itu adalah jarak antara Mekah sampai Busra atau Mekah sampai Hajar. Disebutkan atau. Kalau atau berarti kan sama ya Pak ya. Lebarnya pintu surga seperti jarak antara Mekah ke Busra atau Mekah ke Hajar. Dan ini pernah diteliti dengan teknologi canggih ya, dengan adanya GPS atau dengan Google Map. Jarak Mekah dari titik Masjidil Haram, Ka'bah, ke Busra, ke pusatnya Busra yang ada di Syria, dengan Mekah ke daerah Hajar. Hajar ini di Damam, wilayah Saudi, tapi paling ujung barat, sudah dekat dengan pantai laut Teluk Persi. Jarak antara Mekah ke Busra di Syria dengan jarak Mekah ke Hajar itu ternyata persis jaraknya sama kalau ditarik garis lurus, yaitu 1272 km persis. Apakah Rasulullah punya GPS dulu? Punya Google Map? Tidak ada. Kok bisa persis ya Mekah ke Busra dengan Mekah ke Hajar 1272 km? Ya karena beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi lebarnya pintu surga kata Rasulullah ya kurang lebihnya itu tadi 1272 km lebarnya Pak. Walaupun tetap berdesakan tapi tetap masuk. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa nanti ada kelompok manusia yang masuk surga itu bergandengan tangan. Ya. Jumlahnya dalam hadis disebutkan 70.000, tapi rawi ragu-ragu apakah 70.000 atau 700.000. Itu bergandengan tangan masuk ke dalam surga. Nah Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pada bulan Ramadan ini seluruh pintu-pintu yang 8 itu dibuka lebar-lebar oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan surga dirias lebih selama bulan Ramadan. Maka ini sebuah kabar gembira bagi kita semuanya, bahwa ketika di bulan Ramadan kita semuanya diberi kemudahan mengamalkan amalan-amalan ahli surga, diberi kemudahan untuk beribadah, beramal soleh di bulan Ramadan. Semoga kebiasaan baik selama Ramadan, apakah itu sholat berjamaahnya, apakah sholat sunnahnya, sholat malamnya, sodakohnya, baca Qur'annya, zikirnya, mudah-mudahan bisa berlanjut di luar bulan Ramadan, sehingga menjadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa, dan semoga kita dipanggil dari semua pintu-pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Karena jika dipanggil dari semua pintu surga, berarti kita leluasa memilihnya. Kalau kita memang ahli sholat, dia juga ahli sodaqah, dia juga ahli jihad, dia juga ya, ahli puasa, dan juga ahli-ahli yang lainnya, maka kita akan dipanggil dari pintu surga yang mana saja. Khususnya bagi para ibu yang sholat 5 waktu puasa Ramadan dan tidak selingkuh menjaga kehormatan dirinya, kemudian taat kepada suaminya, dipastikan akan dipanggil dari semua pintu surga dan disuruh milih mau masuk lewat pintu mana saja. Okay. Gampang ya ibu-ibu, cuma sholat, puasa, menjaga kehormatan, taat suami, gampang mau buatan. Nek sing telu gampang Ustaz, nek sing taat tunggu dulu. Nggak usah ditunggu ya Bu. Selama suami mengajak, memerintahkan kepada yang baik, maka ditaati, dan itu pahalanya besar, masuk surga dari pintu mana saja.
hal yang wajib, kalau suami memerintahkan maka semakin kuat hukumnya. Bu, sholat zuhur, bu, sholat asar. Kalau suaminya memerintahkan yang wajib, hukumnya jadi lebih kuat kewajibannya. Yang sunnah, kalau suami perintah jadi wajib hukumnya bagi ibu. Suami misalnya, bu, baca Al-Quran, nah ini wajib hukumnya. Wajibnya apa? Wajib taat. Bahkan yang mubah boleh dikerjakan, boleh ditinggalkan, dikerjakan tidak berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Tapi ketika suami memerintahkan ibu-ibu, berubah statusnya, bukan mubah lagi, bukan sunnah, tapi jadi wajib. Ya, selama bukan kepada maksiat, kepada dosa, wajib ditaati. Bila ibu sanggup melakukannya, maka akan dipanggil dari pintu surga yang mana saja. Nah, demikian Bapak Ibu jamaah sekalian, tentunya masih banyak hal yang belum sempat kita bahas pada pertemuan sore hari ini, karena mengingat sebentar lagi akan adzan maghrib dan butuh persiapan, terutama persiapan bagi panitia atau takmir. Walaupun sudah disiapkan, barangkali butuh kesiapan yang lainnya. Saya cukupkan sampai di sini saja. Semoga bermanfaat. Semoga kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.